malam ya, review khusus sedikit. Ada dua pemain yang menurut gua sangat-sangat indah banget ketika gua nonton ini gitu loh. Ketika gua nonton pertandingan ini indah banget untuk dilihat progresnya dan pola mainnya adalah halo guys, Gunners yang berbahagia. Balik lagi di konten Only Gunners bersama gue. Ini video sebenarnya memang agak telat karena bikinnya gue juga agak telat. Matchday Arsenal di Liga Champion kemarin hari Kamis dini hari, gue baru sempet bikin hari Jumat, dan sekarang Sabtu kayaknya baru mau bisa di-upload ya. Jadi deket banget sama jadwal Premier League Arsenal ngelawan Wolverhampton, tapi nggak apa-apa, kita tetap mengejar konsistensi. Jadi balik lagi di konten Only Gunners dalam review matchday ke-7 UEFA Champions League antara Arsenal melawan Dinamo Zagreb Kamis dini hari kemarin. Siapa yang seneng dengan kemenangan Arsenal 3-0 ya, termasuk gue seneng banget sama performa Arsenal di Liga Champions matchday ke-7 ya. Selain untuk ngamenin posisi ke-16 besar, sekarang Arsenal ada di peringkat 3 di bawah Liverpool sama Barcelona, yang secara poin Liverpool memang lagi gila-gilanya sih. Menang sempurna di 7 pertandingan, terus Barca yang juga lagi gacor. Arsenal ada di tempat 3 dengan apa namanya sisanya 5 tim lainnya di bawah Arsenal yang poinnya nggak jauh beda. Cuman Arsenal secara selisih gol jauh lebih unggul, makanya ada di posisi 3. Yang bikin gue seneng adalah itu tadi, performa Arsenal balik lagi, dan ini salah satu performa Arsenal yang enak ditonton menurut gue di musim ini. Terlepas dari yang mengkhawatirkannya adalah ya karena lawannya Dinamo Zagreb yang secara kualitas memang jauh di bawah Arsenal sih sebenarnya. Makanya Arsenal bisa main dengan lebih lepas. Tapi menurut gua terlepas dari kondisi Arsenal yang memang kekurangan striker, banyak pemain cedera, Arsenal tuh sebenarnya ya tetap bisa memainkan permainan seperti tadi malam melawan siapa saja harusnya. Kalau luwes kayak tadi malam tanpa beban, mainnya santai, itu yang gue pengen dilakukan oleh semua semua pemain Arsenal kalau mereka masih menginginkan sebuah trofi di musim ini gitu loh. Gue nggak, sebagai penggemar Arsenal, gue jelas pengen menginginkan trofi Liga Champion ya, jelas gue sangat menginginkan gitu loh. Tapi selama ini sih gue nggak pernah, selain 2006 ketika Arsenal masuk final Liga Champion, setelah itu gue nggak pernah lagi ngerasakan sensasi kalau Arsenal punya harapan untuk menang Liga Champion. Sebenarnya bukan nggak optimis, tapi karena ya memang tahu secara mentality, secara squad Arsenal tuh agak susah berkompetisi di Liga Champions gitu loh sejauh ini ya. Hal-hal terbaiknya cuma masuk semifinal ya, final masuk sekali itu doang. Jadi untuk pertama kalinya setelah sekian lama dengan squad yang dimiliki Arsenal musim ini, gua sedikit punya harapan Arsenal bisa melangkah jauh lebih dari musim sebelumnya. Mungkin harapan gue sih sebenarnya masuk semifinal tuh udah oke banget sih. Kalau mainnya bisa kayak gini terus gitu loh, dengan mentalitas yang kayak gini. Tadi malam untuk squad akhirnya Mikel Arteta, gue nggak tahu dia akhirnya mendengarkan Only Gunners apa enggak gitu. Tapi untuk beberapa keputusan starting 11 yang di video sebelumnya gue cukup kritik, seperti kenapa lu nggak pasang Kiwior, kenapa Zinchenko nggak lu mainin, itu akhirnya dikabulin sama si Mikel Arteta dengan squad yang dia bawa ketika melawan Dinamo Zagreb. David Raya, terus kemudian di depannya Gabriel Magalhaes. Akhirnya Kiwior dikasih kesempatan tampil mendampingi Gabriel Magalhaes. Terus di kanan ada Jurrien Timber, di kiri ada si Zinchenko. Akhirnya main lagi dia. Gue memang menginginkan Zinchenko main sebenarnya dari kemarin. Lewis Kelly tuh oke banget untuk kontrol bola segala macam, tapi
di Lewis Kelly tuh nggak ngasih, masih kelihatan belum matang lah untuk beberapa keputusan. Nah Zinchenko ini gue menginginkan dia main sebenarnya, emang dari kemarin akhirnya dipasang lagi. Di tengah Declan Rice, Jorginho dan Odegaard ini yang cukup oke juga. Jorgi lagi oke-okenya even though jarang main sih. Di depan yang dipasang adalah kayak Havertz, lalu siapa, Gabriel Martinelli, dan yang lebih aneh di kanan dipasang si Sterling. Mungkin gue ngerti sih, mungkin karena ngelawannya Dinamo Zagreb ya udah Sterling dikasih kesempatan, tapi kenapa Neto nggak lu kasih kesempatan main sih Arteta? Gue bingung dah. Neto kiper tuh belum pernah main sebenarnya, dan gue ngerti mungkin Trossard supaya diistirahatin ya, karena Sterling pilihan terakhir yang kita punya, meskipun Ethan Nwaneri akhirnya ada di bench lagi gitu loh. Tapi ya udah, Sterling being Sterling di pertandingan tadi malam tidak banyak berguna sih yang kalau teman-teman lihat. Dan yang nonton pertandingan tadi malam ya, review khusus sedikit, ada dua pemain yang menurut gua sangat-sangat indah banget ketika gua nonton ini gitu loh. Ketika gua nonton pertandingan ini indah banget untuk dilihat progresnya dan pola mainnya adalah Declan Rice yang ngisi posisi nomor 8 dengan sempurna. Menurut gua gelandang Inggris saat ini yang sangat versatil, Declan Rice, dia main di posisinya nomor 8 yang biasanya dia lebih sering di nomor 6 ya. Selama semusim terakhir di Arsenal tuh lebih sering di posisi nomor 6 atau ganti nama Partey. Dia beberapa kali memang dicoba untuk dimain di posisi 8 untuk gantiin Saka kayak gantiin perannya Saka di musim terakhirnya yang emang cukup tokcer, karena Saka cukup bikin banyak gol di posisi nomor 8 itu dengan formasi Arteta. Tapi Declan Rice beberapa kali dicoba belum cukup efektif, tapi di pertandingan lawan Zagreb tadi malam gila itu Declan Rice yang gue mau sebenarnya di Arsenal. Dia tuh memang lebih cocok offense, ngebantu defense-nya memang udah oke banget, tapi offense-nya Declan tuh kalau pede keren banget gitu loh. Dan satu lagi pemain yang gue kasih kredit adalah Kai Havertz. Havertz memainkan sepak bola cerdas menurut gue, tidak egois dan efektif. Dan itulah kenapa Arteta menginginkan Havertz. Ya meskipun posisinya ditaruh di posisi striker ya, walaupun tidak segacor striker murni yang memang bukan posisi aslinya Havertz, tapi Havertz tuh ngasih dimensi false number 9 yang sangat brilian gitu. Gol pertama Arsenal adalah kolaborasi permainan apiknya Havertz sama Declan Rice. Memang umpannya sih dari Martinelli yang sebenarnya gue nggak expect dia bakal bisa ngumpan ke tengah gitu loh, karena gue udah sempat hopeless di dribbling mulu nih bola ya kan. Taunya umpan Martinelli nyampe ke Kai Havertz ada di tengah, dia lay off, posisinya udah salah, tapi sama Havertz nggak di hold bolanya atau nggak di shoot langsung atau dipaksain, sama dia di passing dikit ke ke Declan Rice, sama Declan Rice langsung disabet dan gol di menit kedua. Dan itu salah satu gol tercepat yang dibuat Arsenal di UEFA Champions League ya. Gue seneng banget Havertz tuh bisa banget potensinya sama atau melebihi Steven Gerrard atau Frank Lampard yang famous dengan bermain di posisi nomor 8-nya di timnas Inggris atau di Liga Inggris sebenarnya. Kalau Declan lebih berani untuk syuting jarak jauh yang selama ini jarang dia lakuin gitu loh. Dan gue berharap kalau Arsenal nanti, gue sih berharapnya sebenarnya jujur aja Partey diperpanjang kontraknya, terus kemudian kalau jadi beli Zubimendi mungkin bisa ngisi di posisi nomor 6 gonta-ganti sama Partey. Jorginho mungkin cabut, Merino tuh nggak works di posisi nomor 8, jadi tolong Arteta jangan dipaksain. Merino mendingan main di posisi nomor 6, Declan biarkan main di posisi 8, dia bisa gonta-ganti sama Kai Havertz, dan Martin Odegaard juga bisa digonta-ganti jadinya. Dan itu akan ngasih kedalaman squad Arsenal dan template yang baru menurut gua untuk Arsenal memenangkan sesuatu gitu loh. Dan Havertz dewasa banget sih. Orang tuh nganggap Havertz kelemar-kelemar segala macam, tapi golnya kayak Havertz jauh lebih banyak daripada pemain MU dan strikernya MU gitu, dan Chelsea bahkan. Gokil jadinya, gue suka banget. Dan satu kredit tersendiri ya, meskipun gue banyak marah-marah sama dia, khusus pertandingan ini aja ya, karena lawan Zagreb, Martinelli oke banget sih.
Gol kedua Arsenal adalah hasil kreasi Gabriel Martinelli. Dia ngumpan ke tengah dari samping, dia bukan umpan silang tapi umpan kayak crossing gitu loh ke jantung pertahanan Dinamo Zagreb yang langsung disundul sama kayak Havertz. Itu gol yang sangat oke juga, positioningnya Havertz dan postur dia memang ideal banget. Sejauh itu ya gue nggak bisa ngomong, sorry Dinamo Zagreb, gue nggak bisa ngomong soal lu karena ya Arsenal in dominant way is being Arsenal gitu. Sulit direbut bolanya, permainannya brilian gitu, banyak peluang. Ada satu peluang dari Declan Rice, umpan dari Ethan Nwaneri ketika Nwaneri coba masuk, tapi sayang sundulannya melebar gitu loh. Overall Arsenal banyak memainkan pemain-pemain muda juga. Gue lupa siapa sih namanya, ada satu yang dari akademi. Terus gue seneng Tierney juga dikasih kesempatan main. Lalu gol ketiga Arsenal dibikin oleh the captain Martin Odegaard lewat satu kreasi Leandro Trossard ketika dia udah gantiin Sterling yang emang tidak berguna sekali lagi ya. Leandro Trossard dribbling, crossing ke tengah, dihantam oleh Odegaard di menit terakhir. Overall permainan Arsenal ya udah ini salah satu pertandingan yang sempurna. Cuman gue sedihnya ya karena ini memang lawan tim yang kualitasnya jauh lebih buruk sih. Cuman gue ngerasa Arsenal selalu bakal bisa tetap mainin permainan kayak gini even ngelawan City, Liverpool atau tim-tim besar lainnya kalau mereka cukup pede. Selama ini Arsenal tuh selalu nggak pede ketika ngelawan tim-tim besar gitu loh. Udah waktunya apa pemain-pemain Arsenal tuh ngerasa superior dan nggak usah minder lagi. Udah cukup waktunya mereka menghormati lawan mereka lebih jauh tuh udah waktunya berhenti gitu loh. Udah cukup waktunya sekarang mereka menghormati diri mereka sendiri dengan bermain lebih pede menurut gua. Itu aja sih tentang permainan melawan Dinamo Zagreb tadi malam. Overall seru dan menyenangkan. Gue nonton permainannya sangat fresh dan terhibur. Keren banget pola serangan Arsenal semuanya. Terus kemudian gue mau bahas sedikit yang lagi dibahas adalah soal isu transfer Arsenal yang semakin memanas seiring berjalannya waktu ya. Januari udah mau berakhir, Arsenal belum beli striker juga. Semakin banyak yang dikait-kaitin sama Arsenal, Benjamin Sesko, Gyökeres, Dusan Vlahovic, Alexander Isak. Kayaknya kalau yang gue lihat dari berita, Arsenal untuk nebus Isak di winter transfer sih agak susah karena bandrolnya Isak lebih tinggi sih. Cuman Arsenal memang banyak punya opsi opsi pembelian yang bisa dilakuin dengan harga yang lebih murah. Kalaupun misalnya Arsenal beli Sesko sekarang, release clause-nya Sesko tuh 60 juta pound, dan itu Sesko juga masih muda dan itu nggak apa-apa menurut gua karena Arsenal memang kehilangan striker murni. Jesus doang kan yang Arsenal punya striker murninya. Jesus cedera ACL dan cukup lama. Saka juga lagi nggak ada. Havertz juga bukan striker murni. Kalau punya Sesko sekarang dan di bursa transfer berikutnya adalah beli Isak, itu bakal keren banget sih Arsenal menurut gua. Terus Cunha, menurut gua Cunha boleh dibeli asal nggak nguras pemain keuangan Arsenal. Yang kedua adalah Sterling dibalikin aja udah. Terus Arsenal di musim depan udah harus ngejual pemain-pemain yang nggak jelas, kayak nggak jelas dipakai. Maksud gua Reiss Nelson ya udah lu jual duitin gitu loh kalau kita bicara ekonomi. Fabio Vieira kalau emang udah nggak kerasa bisa dipakai ya udah jual. Tierney ya walaupun gue sedih banget ya, Tierney kayaknya udah bakal beneran cabut gitu karena Arsenal kebanyakan bek kiri. Ya udah jual lah dia, yang penting nambah kas Arsenal. Terus kemudian rumor terakhir adalah Zinchenko katanya lagi diincer Borussia Dortmund dan berpotensi pergi juga. Sebenarnya gue suka banget Zinchenko karena dia adalah gunners beneran dari kecilnya gitu loh. Gue suka banget dan dia bek kiri yang oke banget. Tapi nggak tahu kenapa Arteta lebih memilih Lewis Skelly sama Calafiori. Calafiori tuh nggak set up juga menurut gue, banyak cederanya. Jadi gue agak sedih kalau Zinchenko pergi sebenarnya gitu loh. Semoga sih ya. Tapi overall kalau emang kita bicara hukum ekonomi doang tanpa melibatkan perasaan, gue ngerasa Arsenal harus cepat ngejual pemainnya dan cepat investasi di striker karena kita memang butuh dan kompetisi masih ada setengah jalan gitu loh. Harus harus beli kalau emang masih menginginkan trofi. Memang gue bilang di sebelumnya trofi Liga Inggris Arsenal udah jauh sangat kecil ya peluangnya, tapi masih mungkin
Ya berharap keajaiban sama berharap optimalitas permainan Arsenal yang nggak buang-buang peluang lagi, termasuk di Liga Champion juga gitu loh. Cukup untuk review pertandingan Only Gunners Arsenal versus Dinamo Zagreb dalam UCL match ke-7 UEFA Champions League. Sampai jumpa di konten Only Gunners berikutnya. Jangan lupa subscribe, like sama komen ya guys. Dan semoga bisa gede channel ini dan menghasilkan uang sehingga gue bisa presentasi dengan kualitas yang lebih baik dari sekarang. Terima kasih untuk dukungannya teman-teman semuanya. Bye bye.